Saat reuni kelas berlangsung, seorang pria tanpa sengaja menjatuhkan kunci mobil mewahnya ke lantai. Semua orang langsung terdiam. Mereka tak menyangka pria yang dulu sering dibully dan dipanggil pengemis kecil, kini datang dengan mobil mahal yang bahkan tak mampu mereka beli. Dulu hidupnya sangat menyedihkan. Ayah dan ibunya bercerai sejak ia kecil, lalu sang ibu pergi meninggalkannya sendirian, tanpa belas kasihan. Sejak saat itu, bocah malang itu hidup seperti yatim piatu. Karena miskin, ia tak pernah membeli baju baru. Ia memakai pakaian yang sama berulang kali, hingga tubuhnya berbau. Teman-teman sekolah mengejeknya sebagai pengemis kecil. Tak ada yang mau berteman dengannya, hingga ia tumbuh menjadi anak pendiam dan rendah diri. Semua orang menganggap hidupnya akan gagal selamanya. Namun suatu malam, setelah pulang kerja dan makan di pinggir jalan, sebuah mobil mewah tiba-tiba mengalami kecelakaan. Tanpa pikir panjang, ia langsung menolong korban dan menghubungi ambulans. Keesokan harinya, kepala pelayan keluarga korban datang mencarinya. Sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa sang majikan, ia diberi hadiah $100.000. Jumlah itu sangat besar pada masa itu. Karena masih muda dan bingung mengelolanya, ia menyerahkan uang tersebut kepada paman keduanya yang baru pulang dari militer untuk dijadikan modal usaha. Tak disangka, usaha pabrik pakaian milik pamannya berkembang sangat pesat hingga menjadi perusahaan besar di kota mereka. Sebagai pemegang saham terbesar, pemuda itu memperoleh dividen hampir 2 juta. Hidupnya berubah total. Suatu hari, ia menerima pesan tentang reuni kelas. Seketika ia teringat semua penghinaan yang dulu diterimanya. Kini setelah sukses, ia memutuskan datang untuk melihat bagaimana mantan teman-temannya memandang dirinya. Di depan hotel reuni, seorang anak orang kaya bernama Wu Yunfeng dengan sombong memamerkan mobil barunya kepada semua teman sekelas. Kebanyakan dari mereka datang naik bus, sehingga semua iri kepadanya. Namun tiba-tiba perhatian mereka tertuju pada sebuah mobil yang jauh lebih mewah terparkir di depan hotel. Karena kaca mobil gelap, tak seorang pun bisa melihat siapa pemiliknya. Wu Yunfeng langsung menghampiri mobil itu dan mencoba berkenalan dengan pemiliknya, mengira itu seorang pengusaha besar. Namun tak ada jawaban dari dalam mobil. Setelah semua orang masuk ke hotel, barulah pria miskin yang dulu dibully itu keluar dari mobil mewah tersebut. Saat guru bertanya pekerjaannya, ia hanya menjawab dengan rendah hati bahwa dirinya bekerja di pabrik pakaian lokal. Mendengar jawaban itu, guru dan teman-temannya langsung meremehkannya lagi. Mereka kembali mengingat masa lalu saat ia memakai pakaian yang sama selama 1 semester dan mengejeknya habis-habisan. Namun pria itu hanya tersenyum tenang. Saat melepas mantel, ia sengaja menjatuhkan kunci mobilnya ke lantai. Wu Yunfeng langsung mengenali logo Audi A6 pada kunci tersebut dan mulai curiga. Awalnya mereka mengira itu hanya korek api palsu. Namun ketika tombol ditekan, mobil mewah di luar hotel langsung menyala merespons. Semua orang langsung tercengang. Wu Yunfeng panik dan segera sadar bahwa pria yang dulu mereka hina ternyata pemilik mobil mewah yang tadi ingin ia dekati. Mereka juga sadar bahwa pemuda sederhana itu kemungkinan adalah sosok penting di perusahaan pakaian terbesar di kota.